Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Trend Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, di video kali ini saya mau bahas sedikit ya soal TWS yang saat ini cukup rame ya diperbincangkan dan dibanding-bandingin, yaitu adalah Soundcore R60i NC. Kita bahas. Ya, jadi R60i NC ini adalah penerus dari Soundcore R50i yang sempat viral ya dan rame banget yang suka di waktu itu gitu. Dan sekarang dia tuh dijual lebih mahal 100 ribuan ya daripada R50 series. Jadi dia sekarang dijualnya 399.000 untuk harga resminya, tapi kalau kalian punya voucher atau diskon, kalian bisa dapatkan TWS ini di harga 300.000 sampai ya bahkan 280.000 pun pernah ya waktu flash sale gitu. Jadi kalian cek-cek aja untuk voucher yang ada di marketplace kalian. Oke, sekarang saya mulai bahas untuk TWS-nya sendiri ya. Jadi untuk earbuds-nya, dia itu yang tipe bertangkai gini dan di ujungnya tuh ada ear tips karetnya. Yang mana ini bukan selera saya ya, karena saya gampang gatel di telinga kalau misalkan pakai yang karet gini. Tapi at least untuk secara fittingnya ini tuh udah enak banget, nggak gampang lepas walaupun kita cukup aktif ya goyang-goyang kepalanya, ini udah enak banget lah pokoknya. Udah mantep di telinga gitu. Nah, di bagian belakang earbuds-nya ini ada sebuah logo Soundcore, di mana ini juga tempat untuk touch navigation-nya ya. Jadi kita bisa play pause lagu, bisa next previous lagu, atau bisa ganti-ganti volume juga dari touch sensornya ini. Next kita bahas untuk fitur ANC-nya di TWS ini, yang mana ini adalah fitur unggulannya di sini. Saya ngerasa untuk ANC di Soundcore R60i ini oke. Dan menurut saya ini salah satu yang terbaik juga ya bersanding dengan Huawei FreeBuds SE4 kemarin. Ini udah oke banget dan bahkan ya kalau saya boleh cerita, si Soundcore R60i NC ini punya kualitas ANC yang slightly better daripada Huawei FreeBuds SE4 kemarin. Jadi kenapa saya bilang dia lebih baik ya daripada Huawei, mana nih Huawei saya nih? Nah ini si Huawei. Jadi si Soundcore ini kenapa lebih baik? Karena menurut saya dia lebih kedap aja gitu suara sekitarnya, dia bisa lebih kedap daripada Huawei ini. Tapi dia juga nggak ngekep ke telinga kita sih, sehingga bikin pusing tuh nggak sampai. Jadi tetap nyaman, tapi kualitasnya tuh lebih baik daripada Huawei FreeBuds SE4 kemarin. Nah, sama halnya dengan transparency mode-nya, dimana untuk transparency mode-nya Huawei kemarin kan agak kurang ya menurut saya, karena kualitas suara di sekitar kita itu jadi kayak kurang natural, kita masih berasa banget pakai TWS. Nah, si Soundcore ini malah sebaliknya, dia lebih natural suara sekitarnya yang kita dengerin, ya walaupun memang nggak sebagus sebagus TWS yang lainnya yang lebih mahal ya, tapi at least kalau dibandingin sama Huawei FreeBuds SE4 kemarin, kualitas transparency mode-nya tuh lebih bagus di Soundcore ini. Cuman ya, kalau kita ngomongin soal sound quality di Soundcore ini, itu agak beda cerita. Ya, sebenarnya kalau kita nggak bandingin sound quality-nya dengan TWS lain gitu ya, sebelah-sebelahan, ya si Soundcore R60i NC ini udah oke-oke aja, udah fair enough lah sama harga yang kita bayarkan ya, 300 ribuan. Tapi karena saya udah nyobain si Huawei FreeBuds SE4 ini, saya jadi ngerasa si Soundcore itu lebih butek ya suaranya. Dia kayak lebih banyak bassnya daripada treble dan mid-nya. Kalau di sini tuh lebih balance ya di Huawei. Kalau di sini tuh kayak bassnya lebih mendominasi, tapi kualitas bassnya juga enggak yang bagus-bagus banget. Kayak ya B aja gitu. Pas saya dengerin lagu-lagu anime kayak J-pop gitu ya, atau ya lagu anime lah ya, itu kan biasanya banyak instrumen yang bright gitu, yang di frekuensi atas kayak gitarnya, kayak keyboardnya. Nah, di TWS ini tuh kayak kurang megah aja, kayak kurang nyaman, kayak saya nggak ngerasain vibe animenya gitu. Ya kalian mungkin bisa bayangin lah ya, tapi at least saya bisa bilang kalau kualitasnya ini sebenarnya udah oke di harga 300 ribuan, tapi kalau misalkan kalian mau mending-mendingin sama Huawei FreeBuds SE4, saya lebih condong untuk Huawei FreeBuds SE4 ya, untuk dari segi sound quality-nya. Oh ya, kalau kalian mau akses lebih banyak fitur di TWS ini, kalian bisa pakai aplikasi Soundcore ya, yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Dimana di situ kita tuh bisa atur equalizer secara manual, bisa atur kekuatan active noise cancellation seperti apa, bisa switch mode ke transparency mode juga, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya untuk aplikasinya juga basic ya, nggak banyak banget yang bisa kita atur. Tapi at least dengan adanya aplikasi ini kita bisa kontrol lah, kita tuh mau custom seperti apa. Next, ada dua kelebihan yang sebenarnya saya bisa jual ya soal Soundcore R60i NC ini dibandingkan dengan Huawei FreeBuds SE4 ini.
Yang pertama adalah dari segi multi-point connection ya. Jadi kalau di Huawei ini kan nggak bisa dua device bersamaan nih, cuman bisa salah satu doang. Nah, kalau di Soundcore R60 INC ini, kita bisa konekin TWS ini di dua device yang berbeda secara bersamaan. Jadi bisa multi-point connection lah ya. Misalkan kalian mau connect ke HP dengan laptop secara bersamaan, itu bisa banget. Jadi ini adalah poin plus yang pertama. Yang kedua adalah dari segi kualitas mikrofonnya, di mana saya bilang kemarin waktu reviewnya Huawei FreePad SE4 ini, dia nggak terlalu bagus untuk mikrofonnya, bahkan mengalami penurunan yang menurut saya daripada seri SE3-nya. Nah, kalau di Soundcore R60 INC ini, saya ngerasa untuk suara dari mikrofonnya tuh lebih clear gitu ya. Bukan yang lebih ngebass kayak si Huawei ini, tapi lebih clear memang. Tapi secara dari segi pendengarnya itu lebih nyaman untuk dengerin dari hasilnya TWS ini untuk mikrofonnya. Kalian bisa dengerin sekarang untuk hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah hasil dari mikrofonnya Soundcore R60 INC di kondisi indoor yang sepi banget. Di sini nggak ada suara lain selain suara saya. Dan ini harusnya adalah kualitas terbaik yang bisa didapatkan di TWS ini untuk perkara mikrofon. Kalian bisa dengerin sendiri ya, apakah suara saya itu tetap jernih, bulat, dan nggak robotik itu kalian bisa dengerin. Sekarang kita akan coba untuk di outdoor seperti apa di suasana yang lebih rame. Let's go! Cek, cek, 1, 2, 3. Ini adalah hasil mikrofonnya Soundcore R60 INC di ruangan yang indoor juga, tapi di sini ada banyak orang ngobrol ya di sekitar saya. Kalian bisa dengerin apakah suara saya cukup kedengaran atau enggak. Cek, cek, 1, 2, 3, tes, 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 tes. Oke. Oke, ini adalah hasil dari mikrofonnya Soundcore R60 INC di kondisi outdoor ya. Kalau kita dekat sama jalan raya atau suasana rame, seperti ini hasilnya. Kalian bisa dengerin sendiri apakah suara saya itu masih kedengaran dengan jelas atau enggak. Ya, overall kesimpulan saya untuk Soundcore R60 INC ini, saya tetap bisa rekomendasiin ya TWS ini di harga 300 ribuan. Saya sangat saranin kalian tunggu voucher aja, karena kalau 399 itu mungkin agak kemahalan dikit ya. Tapi kalau kalian bisa dapat di harga 280, 300 ribu, itu masih worth it dengan TWS ini. Kalian bisa dapat kualitas suara yang sebenarnya masih ya fair enough lah ya, asal kalian nggak mening-meningin. ANC dan transparency mode-nya tuh juara banget, salah satu yang terbaik ya, bersanding dengan si Huawei FreePad SE4 kemarin. Kemudian untuk kualitas mic-nya juga cukup clear, dan dia bisa multi-connection ya di dua device secara bersamaan. Menurut saya itu adalah kelebihan yang bisa kalian dapat di TWS ini di harga 300 ribuan. Nah, menurut kalian kayak gimana? Kalian mending Soundcore ini atau Huawei FreePad SE4 yang kemarin? Kalian bisa tulis saja di komentar di bawah. Oke, mungkin sekian aja cerita saya kali ini sama Soundcore R60 INC ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!